Buat kalian yang suka kisah-kisah misteri, mungkin sudah tidak asing lagi dengan kisah rumah ini. Cerita ini tentang rumah hantu Darmo tidak hanya terkenal di Surabaya, mungkin di seluruh Indonesia. Bahkan pada tahun 2014 ceritanya sudah difilmkan dengan judul Malam Suro di Rumah Darmo. Terkenal dengan kisah-kisah mistisnya yang sangat menyeramkan, rumah ini pun menyimpan banyak cerita. Rumah yang tidak terawat ini dan yang pasti sudah tidak layak huni. Salah satu kisah mistis di rumah ini. Pemilik rumah ini melakukan pesugihan atau perjanjian dengan setan. Dalam prosesnya mereka mendapatkan rumah, perhiasan, dan benda mewah lainnya. Dengan melakukan pesugihan dan perjanjian kepada setan, dengan cara si pemilik rumah ini harus memberikan tumbal kepada setan. Tumbalnya sendiri harus berupa manusia dan tidak bisa diganti dengan hewan. Suatu hari keluarga tersebut berbuat curang dengan cara tidak memberikan tumbal dan sesajen. Dan keluarga ini berniat kabur melalui laut dengan cara memakai kapal pribadi mereka. Tapi sayangnya kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Dan keluarga itu semuanya tewas tenggelam. Hingga sekarang tidak diketahui penyebab kecelakaan itu. Entah pengaruh setan, balas dendamnya setan, atau kesalahan teknis. Dan ternyata pembantu sama babysitternya tidak diajak kabur, beruntung mereka tidak ikut tenggelam. Tapi asnya pembantu sama babysitter ini tewas juga dibunuh sama orang tidak dikenal. Dan setelah kejadian tersebut, rumah ini menjadi kosong dan sempat terbakar tahun 1997. Dan hingga saat ini penyebab kebakaran itu pun belum diketahui. Setelah kejadian-kejadian tersebut, makhluk halus yang ada di rumah itu kerap menampakkan diri. Mulai muncullah cerita-cerita dari warga kalau mereka sering diganggu oleh para penghuni rumah itu. Salah satunya diceritakan oleh seorang anak yang bekerja sebagai loper koran. Dia pernah melihat wanita dengan pakaian putih panjang dan berambut panjang menunduk mondar-mandir di depan rumah itu. Dan ketika didatangi sama anak itu, tiba-tiba terbang dan menghilang. Selain itu ada juga cerita-cerita dari warga sekitar. Mereka sering mendengar tangisan dan teriakan wanita minta tolong di malam hari yang bersumber dari rumah itu. Setelah terkenal sebagai rumah angker, sekarang rumah ini suka dijadikan tempat uji nyali. Menurut versi lain, rumah Darmo ini sempat disewakan. Dan suatu hari rumah itu dirampok dan membunuh semua penghuni rumahnya. Dan pembunuhan itu dianggap sebagai kutukan bagi yang mendiami rumah Darmo.